Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aten, NIM 2011140140140, Prodi Perbankan Syariah 6D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Baiklah, di sini dimulai terlebih dahulu dari latar belakang. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1912 Hijriah. Bank Muamalat terus mengeluarkan produk-produk dengan barunya seperti asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat, multi finance syariah, dan yang lainnya. Kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkannya. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan kendala, keadaan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Loyalitas nasabah adalah keadaan menunjukkan loyalitas seseorang nasabah pada suatu objek tertentu. Loyalitas nasabah merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan nasabah terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut yang membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut. Terdapat 3 rumusan masalah yang kita dapat, yaitu yang pertama ada apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Yang kedua yaitu ada apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Baiklah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat KCP Manak, Bengkulu Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat. Selanjutnya masuk ke kajian teori atau landasan teori. Yang akan dibahas yaitu pertama ada pengertian kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan pesaing. Jadi, hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik akan tumbuh dengan pesat dan dalam jangka panjang. Perusahaan tersebut akan senjata strategis dan potensial untuk mengalahkan lebih berhasil dari perusahaan yang lainnya. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah yaitu kualitas produk yang baik akan menimbulkan keinginan konsumen atau pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Kepuasan pelanggan merupakan penyebab utama timbulnya loyalitas yang tinggi. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya hubungan antar perusahaan dengan pelanggan menjadi lebih harmonis. Kecenderungan nasabah lebih didominasi kepada kualitas produk perusahaan dibandingkan produk yang dihasilkan. Irwan dan Japarianto menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas. Kualitas produk yang semakin baik akan menyebabkan nasabah menjadi puas dan senang, sehingga nasabah akan menjadi loyal. Kedua, pengertian kualitas pelayanan. Pelayanan menurut Kotler dan Armstrong adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, menurut para sarwoman, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan pelanggan sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan, maka pelayanan tersebut dianggap berkualitas dan memuaskan. Namun, pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan nasabah atau di bawah harapan, maka pelayanan dianggap buruk atau kurang berkualitas. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah menggambarkan komitmen yang diberikan nasabah untuk menggunakan kembali atas jasa yang diberikan di masa yang akan datang. Peningkatkan kualitas pelayanan nasabah memberikan kontribusi untuk loyalitas. Oleh karena itu, kualitas layanan yang dirasakan oleh nasabah akan mempengaruhi loyalitas nasabah. Pengertian loyalitas nasabah.
Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan konsumen terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Sedangkan menurut Griffin, pelanggan yang loyal adalah mereka yang melakukan pembelian berulang secara teratur. Pembelian antara ini produk ataupun jasa pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah memiliki pengaruh besar dalam menciptakan loyalitas nasabah. Jika nasabah merasa puas dengan layanan bank, maka nasabah akan tetap setia dan menggunakan jasa layanan pada jasa yang mereka tawarkan tersebut di masa yang akan datang dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya terakhir masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis dalam bentuk data-data berupa angka-angka. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. B. Waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu adapun penelitian ini dilakukan saat dimulai proposal ini disetujui sampai dengan selesai. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarikkan kesimpulannya. Berdasarkan definisi populasi, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel adalah rumus Slovin. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Manak, Bengkulu Selatan. Teknik pengumpulan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat data, foto, dan mengumpulkan data-data nasabah Bank Muamalat KCP Manak, Bengkulu Selatan. Variabel dan definisi operasional. Variabel pada penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berpengaruh atau tumbuhnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau X yaitu kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah loyalitas nasabah. Definisi operasional ada 3, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas nasabah. Teknik analisis data. Analisis regresi sederhana dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan regresi sederhana untuk mengetahui tingkat signifikan dari pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat KCP Manak, Bengkulu Selatan. Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan dan modelnya belum diketahui dengan sempurna atau tidak mempengaruhi bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Baiklah, itu saja presentasi dari mini proposal yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, baik itu urutan dari materi ataupun yang lainnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.